Yang murah, mudahkanlah kami mendapatkan rumah tempat berlindung dari panas, berlindung dari hujan, yang dekat dari tempat kami belajar, dekat dari tempat kami bekerja, dekat dari tempat kami beraktivitas. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, mudahkanlah komitmen dan ikhtiar kami untuk berjuang menghadirkan dukungan bagi seluruh rakyat kelak. Kagak kaleng-kaleng, doa kencang Anies di GPK minta rumah gratis ke Tuhan. Janji manis soal rumah DP 0 langsung diungkit. Nah loh, dia yang berjanji, kok Allah yang disuruh menepati? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Lalu Anies juga bilang dengan program DP 0 rupiah itu, kesenjangan sosial di Jakarta bisa dikurangi. Dia berharap masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki hunian. Lalu ditimpa lagi dengan omongan lain, yaitu alasan Anies soal ngotot pengen bikin rumah tanpa DP adalah supaya warga Jakarta terbawa eskalator sosial, istilahnya. Halo, kembali dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Doa politik Anies Baswedan saat menghadiri acara konsolidasi akbar Partai Nasdem di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 16 Juli 2023 ramai disorot publik. Doa yang panjang dan kencang itu disorot sebab salah satu poin dalam doa itu adalah permintaan rumah kepada Tuhan. Kemudian banyak yang mengkritik doa tersebut. Sejumlah netizen pun ikut menyoroti doa Anies Baswedan tersebut, salah satunya adalah pengguna Twitter @wagimandip212. Netizen lantas mengungkit janji Anies pada Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Ketika itu dia berjanji bahwa semua masyarakat ibu kota bakal memiliki rumah jika dirinya menjadi gubernur. Namun rumah yang dijanjikan itu tak kunjung menjadi kenyataan. Alih-alih memudahkan masyarakat, program rumah DP 0 rupiah yang ia gagas dinilai memberatkan masyarakat. Bahkan program itu tak menjangkau masyarakat kelas menengah ke bawah karena dipatok dengan harga yang sangat mahal. Dia yang berjanji, Allah yang disuruh menepati. Janjian aneh, mang kagak kaleng-kalengan. Kata @wagimandip212 seraya membagikan tangkapan layar berita media daring soal janji Anies di Pilkada DKI sebagaimana dilihat populis.id pada Senin 17 Juli 2023. Bagi yang sudah capek mengikuti sepak terjang Anies, pasti bakal geleng-geleng kepala. Anies termasuk salah satu yang paling ngibul soal janji mengenai rumah. Saat kampanye dulu, dia mengkritik kebijakan rusun ala Ahok. Bagi dia, warga bisa dapat rumah. Bahkan dia pernah janji, warga bisa dapat rumah sendiri, harga terjangkau, dan skema mudah. Tapi kenyataannya, dari target awal 200 ribuan unit, akhirnya dipangkas sampai 95%. Target direvisi, janji tidak dibayar sepenuhnya. Dan benar saja, kalau program yang muluk tentu sangat sulit diwujudkan secara realistis. Karena pada dasarnya apa yang diutarakan Anies saat jadi gubernur adalah kebohongan yang dibalut kata-kata manis, namun aslinya pahit. Sekarang malah mendoakan warga bisa memiliki rumah. Kalau cuma mendoakan tanpa melakukan sesuatu, ya sama saja, tidak akan berhasil. Gampang sih jualan doa tanpa perlu berusaha. Semoga begini, semoga begitu, semoga terwujud dan bla bla bla. Gampang banget. Lalu caranya, Anies biasanya kabur kalau ditanyai soal ini. Ditanyai langkah konkret, telinga langsung pura-pura tuli dan mengalihkan subjek pembicaraan. Jangan-jangan dia mau bilang, dia sudah maksimal segitu, cuma bisa mendoakan saja. Semua diserahkan pada yang di atas. Dulu gayanya selangit, seolah apa yang dia paparkan itu mudah dan gampang terwujud. Tapi di lapangan ternyata benar impossible terwujud. Akhirnya muncullah improvisasi pamungkas, yaitu kabur, sembunyi, atau turunkan target dengan alasan yang sudah direncanakan dengan matang. Bukankah ini jelas membuktikan jika Anies ini memang tidak becus kerja? Jejak digital sudah berserakan di dunia maya, mau dibersihkan pun sudah tidak memungkinkan. Mau sembunyi pun tidak tahu lagi mau sembunyi di mana. Seluruh Indonesia sudah tahu Anies, sudah tahu sepak terjangnya dan bagaimana kinerja masa lalunya.
Mau dipoles gimana pun, orang-orang sudah tahu apa saja kebobrokan Anies. Rekam jejak Anies saat ini seolah sudah ditelanjangi habis-habisan. Mau ditutupi dengan apapun percuma saja. Doa begini harusnya diajaklah Neno Warisman, biar lebih keren dan dramatis. Tahu kan orang ini? Dulu masuk timnya Prabowo di Pilpres 2019. Puisinya sangat legend. Saya tak perlu jelaskan lagi karena kalian pasti sudah tahu. Bagaimana menurut Anda? Tanggapan PDIP? Ya menyentelnya kan ketika pesertanya udah pada pergi. Jadi pesertanya udah pada pergi kalau kita lihat. Sebut Indonesia bangsa munafik. Mulut Surya Paloh kena skakmat Fahri Hamzah. Omongan singkat tapi auto bikin mingkem. Pedas bak sambal. Akhirnya Surya Paloh kena mental. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Bahwasanya pikiran, gerakan perubahan, apa yang masih menyebabkan kita belum bisa menyatakan negeri kita ini sudah sepantasnya menjadi negara superpower seperti negara-negara lain yang lebih hebat dibandingkan dengan apa yang kita miliki hari ini. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Indonesia, Fahri Hamzah, angkat bicara menanggapi pidato Surya Paloh pada acara konsolidasi akbar Partai Nasdem yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Minggu 16 Juli 2023 kemarin. Dalam pidatonya yang disampaikan di hadapan ribuan kader Nasdem itu, Putra Aceh bicara panjang lebar mengenai kondisi bangsa Indonesia sekarang ini. Dia bahkan menyebut Indonesia yang dikenal sebagai negara gotong royong itu kini telah berubah menjadi bangsa munafik karena ulah pemimpinnya. Tak hanya itu, Surya Paloh juga menyentil gagasan Presiden Joko Widodo soal revolusi mental yang disebutnya dan hanya cuap-cuap belaka alias omong doang atau omdo. Nyatanya gagasan itu mandek dan jalan di tempat. Pidato Surya Paloh itu kemudian dirangkum dan disebarluaskan politisi Partai Demokrat Beni Kaharman di akun Twitternya. Beni memuji pidato Surya Paloh tersebut. Cuitan Beni Harman lantas direspon Fahri Hamzah, ex-kader PKS itu mengaku bingung. Justru yang omdo adalah Surya Paloh dalam pidatonya tersebut. Dia secara tegas menanyakan semua yang diklaim Surya Paloh itu terjadi di Indonesia. Timbul pertanyaan, sejak kapan ini terjadi? Kata Fahri Hamzah lewat akun Twitternya. @FahriHamzah dilansir populis.id pada Selasa 18 Juli 2023. Tanggapan Fahri Hamzah langsung direspon netizen. Beberapa di antara mereka mendesak Beni Harman menjawab pertanyaan Fahri Hamzah. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, bangsa Indonesia saat ini tengah terjebak pada pragmatisme. Indonesia yang tadinya adalah bangsa yang penuh keterus-terangan berubah menjadi bangsa munafik. Pernyataan itu disampaikan Surya Paloh dengan berapi-api saat berpidato di acara konsolidasi akbar Partai Nasdem yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 16 Juli 2023. Menurut Paloh, Indonesia dulunya tidak demikian. Ia menyebut, Indonesia saat ini banyak berubah. Selain soal kepura-puraan, Paloh juga menyoroti perubahan Indonesia yang dulu gotong royong. Kata dia, Indonesia hari ini terlalu individualis. Untuk itu, Paloh kemudian meyakini perubahan untuk 2024 harus dilakukan. Konteksnya dengan mendukung baca pres Anies Baswedan bersama PKS dan Demokrat. Soal revolusi mental bukannya gagal, tapi memang gak mudah mau merevolusi mental bangsa ini di berbagai sektor yang sudah puluhan tahun melekat bahkan sudah turun-temurun. Terutama untuk kebiasaan yang sudah menjadi karakter buruk yang sukar dirubah. Coba cek saja lembaga atau institusi yang mungkin menganggap setoran ke atasan sebagai hal yang biasa, atau pemberian hadiah kepada rekan bisnis yang sebenarnya bisa dianggap sebagai tindakan suap secara halus. Pasti nggak akan mudah buat mengubah kebiasaan itu. Come on Bang Paloh, konsep revolusi mental masih relevan dan belum gagal sepenuhnya kok. Seringkali konsep ini menemui jalan terjal atau ditolak. Ya karena manusianya. Kurang apa peringatan Jokowi agar para menterinya bekerja dengan baik? Malah ada kader Nasdem yang ditangkap gara-gara korupsi proyek BTS.
Belum lagi soal keputusan Surya Paloh mengusung Anies sebagai capres, menjadikan revolusi mental lebih cocok ditunjukkan kepada Surya Paloh itu sendiri. Melihat hal ini, apa yang diungkapkan oleh Fahri Hamzah sangat cocok diberikan kepada Surya Paloh, bahwa Paloh memang hanya omongan doang alias omdo. Begitulah kalau mengejar kekuasaan itu, hampir tidak ada batasnya, namun sebagai seorang manusia pasti ada batasnya. Sehingga kalau saat ini sudah sulit mendapatkan lagi kekuasaan, maka haruslah disadari dengan cepat. Apalagi pasokan mahar sudah semakin berkurang dan ini cukup signifikan. Maka mau dibawa kemana lagi restorasi ini? Bagaimana kalau menurut Anda?